Tuhan pasti melakukan bagiannya. Dalam pergumulan saya punya prinsip, aku tidak tahu, aku punya pergumulan Tuhan, aku tidak tahu apa yang Engkau akan lakukan, tapi aku percaya Kau pasti melakukan sesuatu. Dan sampai hari ini belum pernah gagal, selalu berhasil. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Apa yang aku lakukan? Aku hanya doa puasa. Aku dorong jemaat, ayo kita doa puasa. Gak ada senjata lain. Dari mimbar hari-hari ini, motivator telah banyak mengisi mimbar gereja hari-hari ini. Khotbah yang tidak menyinggung dosa, khotbah yang tidak membongkar, khotbah yang tidak mencabut akar, tapi membabat daun-daun. Kalau daunnya dibabat, bulan depan, tahun depan berbuah, asam lagi buahnya, saudara. Tapi kalau khotbah yang mencabut akar, seperti pelayanan Yohanes Pembaptis, saya pikir jemaat bertumbuh, dipersiapkan untuk kekekalan. Amin, saudara. Saya butuh dana 200 juta. Saya tidak ngomong kepada siapa-siapa. Untuk pelayanan, kami punya seksi pelayanan, butuh dana itu. Saya panggil beberapa tim manajemen. Saya tanya bendahara, berapa uang kita sekarang? Sekian, gak cukup. Gak cukup. Kami lagi duduk. Tim 7. 6 orang plus saya 7. Baru ngobrol sekitar 8 menit. Ada seorang ibu datang, duduk di dekat pintu gereja, karena kami meeting lantai dasar. Dia lihat, saya dia nggak berani maju, karena dia lihat nggak ada wanita di depan. Begitu istri saya pulang pelayanan dari GB dan Mogot, mau masuk ke gereja, dia tarik tuh. Baru meeting 8 menit, Pak. Dia bilang begini, yang depan tadi itu Cik gembalanya ya? Iya, kenapa? Dari tadi saya dengar Bapak Gembala itu ngomong 200 juta. Tolong bilang sama Bapak Gembala itu, dari gua aja semuanya. Besok pagi gua kasih. Istri saya bilang sama saya, puji Tuhan. Saya nggak bilang, mana? Minta sekarang? Enggak. Kan ada orang bilang gitu ya. Kalau ada orang yang menjanjikan mau kasih mobil, langsung ambil kuncinya. Siapa tahu dia berubah pikiran. Ada gitu ya? Ada kayak gitu kan? Ada yang gitu kan? Kalau saya enggak, saya uji. Benar enggak ini? Gitu. Kalau ada orang mau percayakan rumah, minta sertifikatnya. Siapa tahu dia berubah pikiran. Kan seperti itu. Kalau saya enggak, benar dia uji. Benar, besok pagi datang. Dia antar kilo 200 juta. Amin, saudara. Cara Tuhan luar biasa. Ketika Petrus berjalan, ya, ditanya sama ahli-ahli Taurat, gurumu bayar pajak nggak? Dia bilang, mau bilang nggak bayar pajak, dia takut siapa tahu bayar pajak, ya kan? Dia bilang nggak bayar pajak, gurunya juga, gimana ini salah ini pikirnya, gimana ini? Bayar pajak. Tapi dalam kebingungan dia jawab. Ketika dia pulang, Yesus tahu pergumulan, perguncingan itu. Dia tanya, terus dari siapa pemerintah? Raja Kaisar mendapatkan pajak penghasilan. Dia bilang dari orang asing. Betul katamu itu. Tetapi supaya kita jangan menjadi batu sandungan, pergi memancing ke danau. Lemparkan pancingmu, ikan yang pertama kau pancing, buka mulutnya, ada 4 dirham. Pay for you, pay for me. Selesai. Amin. Halo? Haleluya. Selesai. Kita yang membuat hidup ini ribet, kita yang membuat hidup ini seperti susah sekali. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Selesai. Hanya seperti itu, selesai. Pegang itu, saudara. Selesai. Kasukan. Anak-anak muda di gereja mau retreat. Pak Pendeta, Pak Gembala, kami rencana mau jual bihun, Pak. Saya tanya, kamu mau jual bihun berapa kontainer? Kami mau jual pembatas Alkitab, Pak. Mau berapa banyak, berapa truk kamu jual pembatas Alkitab? Kamu punya retreat aja puluhan juta. Nah, gerakkan semua pemuda berdoa puasa. Ayo kita doa puasa supaya Tuhan bukakan langit. Ini pekerjaan, bukan pekerjaanku, bukan pekerjaanmu. Ini pekerjaan Tuhan. Dengar baik. Kalau pekerjaan Tuhan kita lakukan sesuai dengan maksud rencana Tuhan, tidak pernah menahan tangan Tuhan, berkat Tuhan untuk turun dalam pelayanan kita.
Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Berhenti dengan cara-cara kita. Aku pikir, aku kira. The Bible say, Alkitab berkata seperti ini. Kerjakan. Amin. Bukan apa katamu dan kataku. Bukan. Untuk mempercayai Alkitab kita nggak perlu musyawarah, karena Alkitab ini absolut, mutlak. Ini adalah apa? Kebenaran. Ini nggak bisa ditawar-tawar. Amin, saudara. Kita turun lagi ke bawah. Sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Ya, jadi ketika ditompangkan tangan, diludahin, ditompangkan tangan, dia bertanya, dia berfirman, sudahkah kau lihat sesuatu? Dia bilang, orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Manusia kayak pohon, berarti belum benar penglihatannya. Mertua saya di Kalimantan operasi katarak. Saya tanya, di mana mah? Sekarang ini ngelihat orang kayaknya terbalik, belum jelas. Oh puji Tuhan, senang banget. Kenapa katanya? Kok malah puji Tuhan? Mama mengalami apa yang dialami oleh orang dalam pelayanan Yesus. Saya bilang, lihat manusia kayak pohon. Oh begitu kah? Tanya, iya kah? Saya bilang. Artinya orang ini belum sembuh total. Yang layani bukan pendeta Morgan, Yesus loh. Yesus. Oleh sebab itu saya suka ayat 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Ketika diletakkan pertama, pakai ludah, ya belum sembuh, belum pulih total. Yesus harus meletakkan tangannya lagi. Amin, saudaraku. Jangan pernah saudara bermimpi supaya dapat instan, memanipulasi nama Yesus untuk jawaban-jawaban instan. Saudara memaksa Tuhan untuk menjawab doa-doa saudara. Ayo nantikan waktu Tuhan. Amin, saudara. Kita nantikan, kita tunggu waktu Tuhan. Kita tidak bisa manipulasi, pakai apapun nggak bisa, memaksa Tuhan nggak bisa. Dan ingat, engkau berdoa baik, kau puasa good, tapi doa puasamu tidak bisa memaksa Tuhan untuk menolong, untuk langsung menjawab doamu, nggak bisa. Karena semua terjadi menurut waktu dan rencananya Tuhan. Makanya ada yang namanya kronos, ada kairos. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Dia harus meletakkan tangannya lagi kepada orang itu. Coba ya, Yesus. Apakah berarti kemarin dia gagal? Yang tadi dia gagal? Enggak. Ada satu proses dalam hidup ini yang kita harus jalani dan kita hargai, dan kita harus menikmati proses itu. Proses dalam panggilan hidup saya nggak enak, Pak. Saya pernah melakukan satu KKR yang dilayani oleh Suicide Heading. Ketika besok mau KKR, sekarang panitia dikumpulkan. Saya dipanggil, bukan saya dipanggil, semua panitia dipanggil depan saya isi acaranya, ketuanya. Saya maju ke depan, langsung tempat tangan, nggak enak banget. Kamu sedang diperas sama Tuhan tuh. Kamu sedang diubah-ubah, diperas sama Tuhan. Kamu mengalami satu proses yang panjang sekali. Diperas. Yang ada di benak saya preman Tanah Abang nih. Peras-peras orang. Yang kedua, anduk nih. Tapi karena saya sering bolak-balik, baru 10 kali ke Yerusalem, saya langsung kepikir, wah ini buah zaitun nih. Ini anggur nih, diperas. Hasilnya akan diambil. Ini luar biasa nih. Amin, saudara. Iya. Saya pernah ditompang tangan oleh hamba Tuhan. Saya duduk, saya undang hamba Tuhan dari luar negeri, dari luar, khotbah di gereja kami. Begitu langsung dia naik ke mimbar, dia letakkan, saudara. Dia letakkan, dia datang ke saya. Dia datang, tadi di samping saya. Tuhan itu tertib banget, dia nggak ngomong langsung di situ. Begitu naik di mimbar, WL serahkan seperti tadi, dia langsung bawa mic-nya diletakkan, dia datang. Jadi hanya sebagian orang kecil yang dengar dia ngomong. Waktu itu dikatakan begini, bahasa Indonesia gini, kamu akan ditinggalkan oleh orang-orang. Gak enak banget. Jemaat udah ratusan ketika itu. Kamu akan bergumul tentang finansial gereja.
Dan orang-orang akan berkata, kamu tidak bisa mencapai. Yes, not you but me. This my word to you. Kalau itu terjadi, ini firmanku untuk engkau. Tongkang tangan diubah kepala saya. Dia bilang begini, stay in your boat because I am Jesus. There is in your boat. Amin. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Berjalannya waktu 4 bulan, udah lupa. Sepertinya udah agak kesana. Suatu hari Minggu, dengar baik saudara, dengar, hancur benar-benar. Hari Minggu, ketika selesai khotbah Paskah, karena mesin cuci kami ada ibu gembala di Tangerang, istri hamba Tuhan di Kota Bumi, tangannya hancur karena cuci pakai tangan. Saya bilang kepada istri saya, Mam, saya panggil istri saya Hasian. Kok ketawa? Hasian. Itu mesin cuci kita kasih deh ya, kita serahkan aja buat hamba Tuhan. Oke, kapan mau diambil? Nggak usah diambil, kita antarin, berlengkap, kita antar aja. Oke, kita antar. Jadi ketika udah antar, mesin cuci kita nggak ada dong. Nah, ada waktu membantu kami di rumah baru sekitar 1 minggu, sebelum sampai baru 4 hari dia bekerja bersama dengan kami, diambil oleh istri karena keluar masuk, diambil dari orang yang nggak jelas, dalam tanda kutip. Hati-hati ambil orang di rumah ya, yang nggak jelas. Ketika diambil 4 hari, ketika siang itu langsung ngomong, kami mau jalan, mau ke mall ini. Dia bilang ini, Pak, Bu, aku mau berhenti. Loh, kenapa berhenti? Istri saya bilang, oh enggak, kamu kenapa berhenti? Papa saya ditangkap polisi. Terus papamu tangkap polisi di mana? Di kampung, daerah Banten, Bangkas Bitung sana. Terus gimana? Kenapa ditangkap polisi? Masalah kayu, papa saya curi kayu ke hutanan dan ditangkap polisi. Oh iya. Terus kamu pulang mau ngapain? Mau jaga adik-adikmu. Gini aja, Nak. Saya selalu panggil Nak sama pembantu. Nak, kamu di sini hanya bekerja, kamu perlu biaya berapa? Kita kasih untuk bantu adik-adikmu. Oh enggak, aku harus pulang. Istri saya bilang begini, baru kerja 4 hari. Terus uang saya kemarin di mana? Dia bilang, saya nggak tahu, itu pun siapa nggak tahu orangnya, dia ngeles. Wah, nggak benar deh. Kita bilang sama mbak yang satu lagi, Eri, itu tolong dijaga pakaian-pakaiannya, tunggu kami pulang baru nanti kita selesaikan. Iya Bu, ya, kita pergi. Lagi ngelihat mesin cuci nih di Carrefour, sorry saya pakai kata Carrefour. Saya ditelepon sama keamanan di Pantenda Kampung. Pak, Bapak pulang. Ada apa? Ada hal penting harus diselesaikan. Belum jadi beli, langsung pulang. Saya dibawa berjalan oleh kepala keamanan ini, saudara. Istri saya tidak diizinkan mendengar bicara kami. Dan dia bilang begini, Pak, jangankan mengembalikan uang ibu, istri Bapak, sekian ratus ribu, ongkos pulangnya aja nggak ada, Pak. Waduh, masalah gini kok sampai keamanan. Ya udahlah, saya pergi ke ATM, saya ambil uang saya 100 ribu, saya kasihkan kepada dia, dan selesai dia pulang. Oke, ya, pegang garis bawahi ya. Besoknya hari Rabu ada prayer meeting, ada kebaktian doa di gereja. Jemaat datang berbondong-bondong bawa Alkitab. Satpam bilang gini, kamu mau kemana? Mau ke gereja? Masih mau ke gereja? Tuh pendetamu kamu nggak tahu, dia perkosa pembantu. Pendetamu itu memperkosa pembantunya. Itu ditangkap sama orang. Bayangkan, dari ratusan jemaat tinggal 8 orang kebaktian minggunya. Itu kan Rabu itu udah gak ada yang datang doa. Anak sekolah minggu saya ada 50 orang, tinggal 2 anakku hampir habis. Biasanya banyak mobil berderet parkir, tinggal antuk mobil gua. Kasihan deh gua nih. Saya dipanggil oleh BPD, blacklist pelayanan se-Indonesia, dicoret sama orang-orang, dicoret pelayanan 1 tahun. Yang bisa kami lakukan, suami kami aja nangis, mau cari kemana? Teman-teman menawarkan pengacara, bantuan hukum, saya bilang enggak. Kalau saya cari pembelaan manusia, Tuhan tidak akan bela saya. Saya jelaskan kepada orang-orang. Apa yang dikatakan hamba Tuhan, orang-orang akan meninggalkan engkau. Terjadi. Kau akan bergumul untuk finansial gereja. Terjadi. Uang gereja mereka ambil lagi.
mereka ambil. Nah, itu yang saya katakan, saya kumpul uang, mereka ambil. Habis. Orang yang udah di Australia, ada di Amerika, diteleponin, Ci, berapa duit, Ci? Sekian, dia bilang, ambil. Ya, saya hanya bisa menangis dan menangis. Saya hanya bisa menangis dan menangis. Di mobil kami menangis, di rumah kami menangis. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Istri saya, adik kelas saya ketika kuliah di Petamburan, nggak punya latar belakang untuk jualan dagang. Dia harus buat soto, dia dagang. Dia harus jualan di mall, di food court, dan orang melecehkan kami. Untuk membayar listrik, saya harus jual handphone saya. Untuk membayar pengkhotbah, saya harus jual cincin kawin saya. Harus buka di mall-mall. Istri saya nggak terbiasa, harus kami kerjakan. Mau pelayan ke penjara, kami goreng nasi goreng di mall, antar ke penjara. Proses Tuhan itu sakit, tapi untuk tujuan yang manis. Amin, saudara. Saya jelaskan itu kepada BPD, GBI DKI Jakarta. Mereka nangis kayak anak kecil. Kemarin mau saya bilang,